Cara kita kencing atau cara kita berkami seperti contoh yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kami dulu. Seperti ini. Jadi kita bertumpu di kaki Lihat kita tuh, yang kakinya harus begini ya. atau batis kita sebelah kiri. Berarti kita nih ambil contoh ini sebagai burungnya lah. Jadi kita Ini posisi badan agak condong ke depan supaya ini kepalanya ke bawah dekat lantai. Kalau sudah dekat baru kita kencingkan. Sudah dirasa tiris, matilah kita. caranya jangan kita jentik-jentik kayak ini atau diketek-ketek. Udah nggak usah lama-lama lah, nggak usah lama-lama. Poinnya begini, poinnya ya, poinnya umat Islam ini nggak sadar mengikuti waria. Karena yang kencingnya jongkok itu waria seperti wanita. Nah, Mbak Lena tahan dulu. Ayo dibaca dulu. Nah, persoalan yang aku hadapi ya, ia berkata kepada Sukaila, celakalah engkau, aku ditanya tentang warisan waria. Apakah aku memutuskan waria tersebut laki-laki atau perempuan? Ya, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus kukerjakan dan pemecahan yang terlintas dalam diriku. Sukaila berkata, Maha suci Allah, semoga engkau tidak mempunyai ayah, putuskan dia berdasarkan cara kencingnya. Terus Nah, si waria itu. Nah, terus perhatikan dia ya. Jika dia kencing seperti laki-laki, maka dia orang laki-laki. Dan jika dia kencing seperti perempuan, maka dia orang perempuan. Tuh. Ya. Amir bin Zarib berkata, hai Sukaila, pergilah sore hari sesudah waria tersebut, atau pergilah pagi hari, demi Allah engkau telah memberi jalan keluar atas persoalan ini ya. jelas Jadi ya. gitu. Jadi menentukan dia waria dari cara kencingnya. Kita kembali ke hadis 305 Ibnu Majah. Siapa yang kencingnya duduk? Ayo. Siapa yang kencingnya jongkok? Jawab sendiri. Ayo Pak Ustadz, mana tadi Pak Ustadz? Pak Ustadz Pasir ya. Pak Ustadz. Ya ampun, ada dari. Bukan saya yang ngomong ya. Aku tak mau kalau aku dimadu. Ulangan saja kepada orang tuaku. Siapa yang waria? Makanya jadi Islam kalau mau kafah itu baca dalil. Saya udah nggak mengimani ini, tapi saya kepingin cari tahu. Akhirnya saya tahu, buktinya saya nggak ngomong doang, saya tunjukkan dalilnya. Yang merintahkan kalian kencing jongkok siapa? Dalilnya jelas, Ibnu Majah 305. Sedangkan untuk menentukan dia laki-laki atau waria dari cara kencingnya, Ibnu Majah Sirah Nabawiyah Ibnu Hisab berkata, ya, kalau laki-laki kencingnya jongkok berarti dia waria. Bukan saya yang bilang. Berarti 305 itu yang kencing jongkok siapa? Aku tak mau kalau aku dimantu. Pulangkan saja kepada orang tuaku. Putuskan ia berdasarkan cara kencingnya. Putuskan itu maksudnya gimana, Bang? Nah, jadi si waria ini ya, dia udah bingung kan ya, nih barangkali Sukaila bisa memberikan jalan. Nah, Sukaila ini memberikan jalan. Bagaimana cara melihat kalau waria itu udah bimbang, saya ini laki-laki atau perempuan? Ya kan? Terus Sukaila memutuskan, Sukaila bilang begini nih, ya, harus aku kerjakan pemecahan yang terlintas dalam diriku. Sukaila berkata, Maha suci Allah, semoga engkau tidak punya ayah, putuskan dia berdasarkan cara kencingnya. Karena si waria kan bingung, dia ini laki-laki atau perempuan. Dia minta petunjuk sama si Sukaila ini. Nah, makanya Sukaila bilang, putuskan berdasarkan cara kencingnya.
Bang, Kalau cara kencingnya seperti laki-laki, maka dia orang laki-laki. Kalau dia cara kencing dia seperti perempuan, maka dia orang perempuan. Begitu. Pertanyaannya, kenapa sebentar, Mbak jadi Lena. nggak punya ayah di situ dibuat? Apa Sebentar. hubungannya punya ayah? Pertanyaannya sekarang, ya, siapa umat Islam yang memerintahkan kencing duduk atau jongkok? Muhammad kan? Nah, Muhammad itu apa? Ya, kamu baca Sirah Nabawiyah ini. Simple kan? Aku tak mau kalau aku dibilang waria. Yang bingung apa sih Kak Lena? Kak Lena yang bingung mananya? Karena yang dia tidak mempunyai ayah ini, dia menyumpahin waria itu. Semoga kamu nggak punya ayah gitu. Nah itu bahasa Indonesia. Jadi poinnya begini teman-teman. Sebentar. Sirah Nabawiyah ini poinnya begini loh. Kalau kamu mau tahu dia laki-laki atau perempuan atau waria dari cara kencingnya. Kalau dia berdiri dia laki-laki tulen. Kalau dia duduk berarti dia waria. Selesai kan? Karena waria seperti Selesai. perempuan, kencingnya duduk, jongkok. Iya. Nah, kembali ke dalil tadi, Ibnu Majah 305. Siapakah yang mencontohkan dan memerintahkan kencing jongkok? Kan itu. Nih, berkatalah Rasulullah ya. Melarang kencing sambil berdiri. Terus Aisyah bilang apa? Aku melihat dia kencingnya duduk. Berarti dia waria nggak itu yang dilihat sama Aisyah? Makanya baca. Sekali lagi kalau mau cari kebenaran baca sendiri. Masa dikasih tahu Oten? Ya bagaimana mau dicuk waria aja ada burungnya, ini nggak tahu ada burungnya. Nih ya, caranya kencing jongkok udah dipraktekkan nih kayak begini nih. Ya, udah dipraktekkan sendiri sama umatnya. Nah, ini ada contohnya ya, barang siapa yang mau melakukan kencing duduk ada caranya. Ya. Bahkan cara kita kencing atau cara kita berkami seperti contoh yang sudah dicontohkan oleh guru-guru kami dulu. Dan Aduh. seperti ini. Jadi kita bertumpu di kaki Lihat kita tuh, yang kakinya harus begini ya. sebelah, batis kita sebelah kiri. Berarti kita nih ambil contoh ini sebagai burungnya lah. Jadi kita Ini posisi badan agak condong ke depan supaya ini kepalanya ke bawah dekat lantai. Kalau sudah dekat baru kita kencingkan. Sudah dirasa tiris, matilah kita. caranya jangan kita jentik-jentik kayak ini atau diketek-ketek. Udah nggak usah lama-lama lah, nggak usah lama-lama. Poinnya begini, poinnya ya, poinnya umat Islam ini nggak sadar mengikuti waria. Karena yang kencingnya jongkok itu waria seperti wanita. Ini karena mereka nggak pernah baca sih. Coba Aku yang baca. Aku yang nggak terima itu Kak Aisyah, cara yang menjentik-jentikkan kepalanya itu aku geli. Nah, itu Astaga. urusan kalau itu kita nggak ngomong teknisnya ya, poinnya aja. Astaga. Ya, Sampai segitunya. makanya mereka kaget. Karena apa? Mereka nggak pernah dikasih tahu sih. Ya seperti Ustaz tadi pasti, aduh berisik, kalian. Ya, teman-teman ya. Ini dalilmu sendiri yang berkata, sayangnya kalian nggak pernah baca. Ya, pertanyaannya jelas tadi runutannya. Apakah Nabi Muhammad disunat? Disunat. Di mana dalilnya? Versinya banyak. Pak Ustadz tadi ngasih ada dalam kandungan, ada yang belum genap 7 hari. Yang benar yang mana Pak Ustadz? Yang penting disunat, katanya gitu. Ya, justru kita ini di ruang publik butuh validasi. Nggak mungkin kan dua-dua itu. Harus salah satu. Dia sendiri Bisa aku tidak bisa parkun bentar ya. memastikan. Ada telepon. Iya, iya.
Sementara jelas Aisyah bilang, aku tidak pernah melihat kemaluannya suamiku sama sekali. Ini dasar-dasarnya loh, kalian nggak pernah dikasih tahu. Nah, sekelas ustadz kayak begitu kok dijadiin ustadz, gimana itu? Cece ngikutin junjungan waria. Cece baru tahu ya? Baru tahu. Makanya cari kebenaran dalam Islam dengan cara membaca sendiri. Waria kok diikutin. Ya Bang Ion, lanjut Bang Ion. Aduh, Tuhan Yesus. Oke teman-teman Islam, tanggepin lah naik ya. Kalau mau dibantah, dibantah. Pakai dalil tapi ya. Satria, apa kabar? Salam Bunda Lena. Baik. Baik. Pernah nggak kamu baca dalil ini sewaktu kamu masih di sana? Jujur tidak pernah. Enggak ya. Baru tahunya itu akhir-akhir yang baru nonton di TikTok itu Apologet ngasih tahu, baru tahu saya. Iya. Karena pedomannya kita itu ya kembali lagi mereka hadis itu kayak memang jarang dikasih tahu, mereka kembali lagi ke Al-Quran, sedangkan Al-Quran saja mereka tidak translate, tetap stick di bahasa Arab, sedangkan kita bahasa Arabnya nggak tahu. Ini pernah dibawa juga oleh Abdul Somad. Yang pertanyaannya gini Bang RF Reform ya. Hubungannya ke keimanan itu, ketuhanan itu apa? Bagaimana posisi buang air Nabi sesuai sunnah Nabi SAW? Jongkok. Tuh. Adakah pernah Nabi kencing berdiri? Pernah sekali. Hadisnya mana? Ketik subapa. Sin ba.
marbutoh, subatoh tempat sampah. Pernah suatu kali Nabi musafir, tak ada tempat Nabi kencing di subatoh, itulah seumur hidup sekali. Adapun yang biasa jongkok, kalau kita jongkok maka airnya tumpah habis, tapi kalau berdiri ada tersisa sedikit. Oh, kan? Bener kan? Apalah urgensinya? Jongkok. Hubungannya tentang iman, tentang ketuhanan itu apa coba, ya kan? Mengenai perkencingan. Kalau dipikir-pikir sangat-sangat luar biasa Muhammad ini dibuat mereka ya. Hinanya. Sampai kencing aja pun masuk ke dalam kitab. Emang sehari-hari orang itu mengamati si Muhammad kencing. Cara kencingnya, cara makannya gitu ya. Bang Reform. Kalau kata Abdul Somad ya why not? Why not ya? Kembali lagi ke why not. Why not? No what? Tidak apa-apa. Abdul Somad itu kan tukang ngarang juga dia. Nubuatannya Muhammad di kitab di Injil tuh dibilang kan itu botol. Malu. Saya aja dari mantan dari sana malu dengarnya loh. Sekarang pakai bahas kitabnya orang. Karena kitabnya sendiri tidak menjelaskan. Makanya dia perlu bantuan kitab orang. Nah, sekarang begini, kalau misalnya Alkitab menuliskan cara kencingnya Rasul Matius, Nabi Zakaria, atau Nabi Musa, apa Hubungannya tentang coba dengan keimanan kita coba? Iya. Kalau misalnya Alkitab menuliskan cara Petrus kencing, Yakobus, siapa lagi, Rasul Paulus makan, contoh. Cara Rasul Paulus mandi. Apa hubungannya tentang keimanan kita kepada Tuhan? Gak jelas memang. Itu apa kaitannya? Kembali lagi, apakah itu penting juga untuk ditulis atau tidak? Kalau mereka kan mungkin umatnya memang nggak tahu cara kencing, makanya harus diajarin dulu. Itu kan tidak masuk akal. Iya, sebenarnya. Kalau itu pun ada di Alkitab kan pertanyaannya untuk apa? Ya itulah. Kalau sebenarnya mengenai Gini sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah debat pusing nalurinya juga. itu sebenarnya. Benar teman-teman. Kita nggak usah debat pusing ya. Pertanyaannya, di mana nabimu itu tertulis dalam kitab lah atau dalil tuh dia disunat. Sementara kencing aja ditulis loh. Kan dia jongkok dalilnya jelas. Nah sekarang pertanyaannya ya, di mana dalilnya nabimu disunat? Itu aja. Jadi kita nggak usah masuk ke itu teman-teman ya. Dimakan kambing Bu Aisyah. Tapi benar juga ya, logika yang seperti itu. Kencingnya jongkok, masa sunatnya nggak ditulis? Kencingnya aja ditulis kok. Tuh. Perintah kencing jongkok itu kan perintah itu ya. Perintah kencing jongkok aja ditulis sama Muhammad karena keluar dari perintahnya. Nah, tentang sunat itu ada nggak perintah Muhammad atau dia menyatakan dirinya disunat? Nggak ada kok. Urusan kencing itu ada. Nah, urusan disunat yang kewajiban itu nggak ada. Gimana sih teman-teman ini? Iya, aku Ya, Islam Kristen. Kristen, Oh Kristen. Ini Mbak pengikut Kalena. Yesus. Oke, Samli 29. Samli.
Aku batuk. Hilap dia ini belum? Iya, Samli. Samli, Islam Kristen Samli. Samli. Di bawah aja ya. Kamu minta naik. Ya, minta naik. Dinaikkan, disapa nggak dijawab. Urusan kencing dibeberkan. Urusan yang paling penting tidak ada alasan. Kenapa? Kenapa disamakan yang disalib? Tidak ada. Dibeberkan. Gimana itu? Pengikut Muhammad. Karena mereka tidak bisa menjanjikan sesuatu yang pasti ya, dijanjikan yang enak-enak aja. Iya, marketingnya hanya penarik tentang kemanusiaan, kedagingan. Itu kebanyakan di dalam. Abdillah, silakan ditanggapin itu. Nah, Kaisa ada Abdillah nih. Ustaz, semoga hari ini sudah waras ya otaknya Abdillah ini ya. Ya, Aisyah cukup cerdas, cuma sayangnya Sekali lagi, udah nggak usah ngabisin waktu ya, turun. Iya, ada. Saya butuh interaksi sama manusia, bukan sama binatang. Soalnya congornya itu saya nggak butuh penjelasan, saya butuh dalil. Dalil saya ini dipatahkan boleh, sangat boleh. Sedangkan pertanyaannya satu, nabimu disunat apa enggak? Kalau disunat gimana validasi datanya? Tunjukkan. Itu loh. Ini ruang publik supaya yang Islam pun tahu. Ya, beneran disunat apa enggak? Sekelas ustadzmu tadi aja nunjukkan yang nggak pasti, dia sendiri tidak bisa memastikan. Kalian nekat. Saya tidak bisa memastikan. Lu kok ditunjukkan di ruang publik kalau nggak valid? Mereka ini pembeo yang nyata. Ngerti nggak, host? Pembeo. Dia hanya mampu melafalkan, mengingat. Enggak, Tapi, ini Pak. Poinnya mereka itu tanpa mereka sadari sampai detik ini. Satu, mereka pengikut ulama, bukan pengikut Allah. Ya, itu. Dan yang mereka ikuti itu tradisi. Sunat itu kan dari orang tua nyuruh anaknya dewasa, menikah, punya anak, begitu lagi terus-terusan. Tapi nggak pernah tahu dasarnya. Gimana nggak itu semuanya, Bu? Karena mulai dari kecil mereka sebagai pembeo. Iya Pak, itu makanya kan mereka itu ya itu tadi cuman nurut kata ulama, sementara ulamanya itu banyak berbohong. Ya, Karena makanya saya tanya, sebentar Pak, perintah sunat itu siapa sih yang merintahkan? Allah kah atau Rasul kah? Kalau Allah itu jelas, perintahnya pasti tertulis di dalam Al-Quran. Kalau Rasul itu jelas, perintahnya tertulis di dalam hadis. Pertanyaannya, yang memerintahkan siapa? Itu kalau di hadis itu di syariat berlaku. Kalau di Islam yang lebih tinggi dia hadis nggak dipakai loh. Islam ini ada tingkatannya, 4 tingkat dia, kelas-kelasnya. Jadi mayoritas di Indonesia itu masih kelas SD syariah. Jadi dia tidak mengenal, asal sebut aja Allah, sama dengan menyebut setan juga. Nggak ada yang nyata Allahnya. Jadi di kelas tingkat 3 atau SMP SMA itu udah tahu kemana tujuan arah kata Allah dan mampu menunjukkan Allah itu siapa. Di kelas syariah dia tidak mampu menunjukkan Allah itu siapa. Bisa dikategori sama dengan hantu, iblis,
Itu dia. Dia syariah masih untuk mengenal agama itu Allah itu masih di tingkat SD. Hanya menghafal, belum memaknai. Jadi kalau naik syariah itu kebingungan semua. Makanya ada TikTok ini semua dibuka tentang koran. Koran itu hanya adalah pendapat fiksi. Naik yang agama ajarin naik untuk mengenal Allah itu siapa, naik syariah. Jangan jadi seperti pembeo. Roti dimakan keluar roti, anggur diminum keluar anggur. Jangan gitu cara berbikin syariah. Ayo naik. Biar enak diskusinya. Lagian host, aku bercerita sedikit ya host. Ini teknik Muhammad untuk berperang, dan ada juga seperti Muhammad Nabi juga, manusia mengaku Nabi, tandingannya dulu. Tapi dia lebih mendekat kepada rasional, ilusi Allah. Kalau dia ini teknik untuk mengumpulkan massa, memperbanyak massa dia. Makanya ada namanya sampai anak SD pun dikawini. Itu dibudayakan dia untuk kaum-kaumnya, untuk sebagai alat perang. Wah, Kaisal mana? Kuben kah? Ya begitulah ya. Dari buahnya lah kita mengenal ya. Kalau buah dari ajaran seorang nabi itu yang seperti ini, bagaimana bisa dikatakan junjungan? Ya, kita lanjutin videonya teman-teman. Ya, kalau naik langsung bersuara teman-teman. Kalau disapa. Pak Immanuel, ada yang mau disampaikan, Pak? Shalom. Ya, salam Jo. Mau ikut gabung aja bang. Nonton bareng ya. Boleh bang. Soalnya kalau kita narasi tentang sebelah kan monolog ya. Gak jelas bang. Itu Ustaz. Jelas. Iya. Silakan teman-teman Islam kalau ada yang mau naik ya. Kalian bawa data lah, apa yang ditanya, apa yang dijawab sesuai. Jadi enak teman-teman.
kita. Mungkin judulnya ini kurang tajam ini. Kenapa? Topiknya kurang tajam ini. Ya cari yang tajam lah di Tajam nih komal-komalnya. Iya, cari yang tajam di komal-komal yang lain. Ya, cari Itu komal-komal makanya yang pengikut lebih tajam. itu makanya pengikut Mamat ini nggak bereaksi karena kurang tajam. Iya, cari di yang tajam. Cari yang tajam ya. Cari di komal yang lain yang tajam ya. Atau bikin komal sendiri.